Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita sampai pada materi kita selanjutnya, yakni memulai tulisan akademik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya, bahwa materi kita saat ini adalah awal dari bagian kedua, di mana kita mulai memasuki materi yang sedikit lebih teknis dan sedikit lebih sedikit lebih bervariasi dari materi-materi yang sebelumnya, karena materi kita ini sampai di berakhir nanti itu adalah sekitar atau seputar tentang bagaimana menulis tulisan akademik atau berkenalan dengan teknik penulisan akademik. Nah, sebelum saya membahas, kita belajar bersama-sama tentang bab kali ini, ada baiknya kita mereview terlebih dahulu materi kita sebelumnya. Pada materi kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang struktur gagasan dalam paragraf. Nah, dulu kita sudah sempat belajar bahwa struktur gagasan di dalam paragraf itu merupakan salah satu strategi kita untuk membuat paragraf secara sistematik dan runtut. Nah, salah satu caranya adalah membuat gagasan di dalam paragraf itu dengan cara terpisah, rinci, sehingga nanti yang akan kita baca dari hasil penulisan paragraf itu adalah hasil yang lebih sistematis dari sebelumnya. Salah satu caranya adalah masing-masing gagasan yang kita miliki pada saat kita ingin menulis paragraf harus disertai dengan argumen, lalu contoh. Argumen, contoh, argumen, dan contoh. Sehingga apa? Sehingga apapun ide yang ingin kita bahas di dalam paragraf akan tersajikan dengan kekuatan argumen dan kekuatan data yang baik. Nah, itu salah satu strategi dalam menulis paragraf. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan tentang dunia tulisan akademik. Karena bagaimanapun dunia tulisan, dunia tulis-menulis itu sangat banyak. Salah satu dari aspek yang ingin kita fokuskan saat ini adalah khusus tulisan akademik. Nah, kita tahu teman-teman bahwa mahasiswa seringkali dihadapkan pada berbagai tugas perkuliahan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ia tempuh. Akan tetapi, kalau kita lihat dari pengalaman kita sebagai pelajar atau mahasiswa misalnya, tugas-tugas tersebut umumnya memiliki kemiripan dalam dua aspek. Pertama, biasanya tugas itu semakin hari semakin menuntut ketepatan dan ketelitian analitik. Kedua, terlepas dari beberapa hal ya, tugas-tugas semacam itu biasanya perlu ditulis secara akademik. Nah, tepat pada poin inilah kita akan belajar bagaimana menyajikan informasi, gagasan, pengetahuan dalam bentuk tulisan yang akademis. Jadi ada banyak tulisan yang non-akademis sebenarnya, tetapi yang ingin kita pelajari sekarang adalah tulisan yang bergaya akademis. Nah, oleh karena itu kita sebagai pelajar, mahasiswa, bahkan mungkin dosen, sebaiknya perlu mengetahui beberapa karakteristik tulisan akademik itu. Apa sebenarnya yang disebut sebagai tulisan akademik atau yang sering dikenal dalam dunia bahasa Inggris itu adalah academic writing. Nah, pada umumnya tulisan akademik itu sebenarnya mempertimbangkan beberapa aspek. Misalnya aspek pembaca, aspek tujuan, aspek sistematika, aspek gaya, aspek transisi, dan aspek penyajian. Nah, beberapa hal inilah yang akan menjadi titik tekan kita pada materi saat ini, sebelum nanti pada akhirnya kita akan belajar ke hal-hal yang jauh lebih rumit tentang logika, tentang estetika, dan seterusnya. Nah, kita mulai pada bagian yang pertama, yakni pembaca. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa sebagian besar pembaca tulisan akademik itu kan adalah dosen, peneliti, atau mahasiswa di bidang keahliannya. Dan dengan asumsi tentu saja bahwa mereka sebenarnya sudah memiliki pengetahuan dasar tentang apa yang akan kita tulis. Akan tetapi kita seringkali tidak jarang melihat bahwa ada banyak tulisan akademik yang ternyata ditujukan untuk pembaca umum, atau setidaknya pembaca dengan keahlian yang berbeda-beda. Tentu saja penyajiannya pun juga harus berbeda-beda. Nah, keberhasilan dalam merancang tulisan akademik ditentukan salah satunya oleh pemahaman kita terhadap harapan pembaca dan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Yang saya maksud dengan harapan pembaca ini adalah soal
apakah kita paham bahwa tulisan kita itu akan disajikan kepada pembaca tertentu yang memiliki keahlian tertentu atau pembaca umum dengan keahlian yang beragam. Ini tentu saja membutuhkan penyajian informasi tertulis yang juga berbeda-beda. Mari kita lihat salah dua contoh kalimat topik yang bisa dilihat di sini. Kalau kita lihat dan kita baca misalnya pada kalimat pertama, saya akan bacakan, sistem termal merupakan bidang yang sangat luas, melibatkan berbagai aspek teknik yang terpisah. Kalimat kedua, sistem termal adalah bidang interdisipliner yang mencakup disiplin-disiplin tradisional seperti termodinamik, transfer panas, mekanika cair, transfer massa, dan kinetika kimiawi. Kita membaca saja sekilas dua kalimat ini, itu mengesankan bahwa ada target pembaca yang ingin disasar oleh dua kalimat yang berbeda ini. Meskipun informasi yang ingin disajikan sebenarnya sama. Kita lihat misalnya pada kalimat yang pertama, kalau kita lihat pada kalimat yang pertama, sistem termal merupakan bidang yang sangat luas melibatkan berbagai macam aspek teknik yang terpisah. Orang atau pembaca teknik, pembaca yang tidak memiliki keahlian di dalam dunia teknik informatika atau teknik termodinamik misalnya, akan paham dengan kalimat umum semacam ini. Artinya apa? Kalimat pertama jelas ditujukan untuk pembaca umum. Sementara pada kalimat kedua, sistem termal adalah bidang interdisipliner yang mencakup disiplin-disiplin tradisional seperti termodinamik, transfer panas, mekanika cair, transfer massa, dan kinetika kimiawi. Beberapa kosakata yang muncul di dalam kalimat ini seperti termodinamik, transfer panas, mekanika cair, transfer massa, dan kinetika kimiawi adalah istilah-istilah yang hanya mungkin bisa dipahami oleh kelompok tertentu, tentu oleh pembaca dengan keahlian tertentu. Itu yang saya maksudkan mengapa sebuah tulisan akademik perlu disajikan untuk target pembaca yang berbeda pula. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, salah satu keberhasilan kita menyajikan informasi itu bukan hanya soal ketepatan berargumen, tetapi ketepatan kita menyajikan informasi itu kepada target pembaca tertentu. Misalnya saja, saat kita ingin membacakan khotbah kepada para pembaca ilmiah atau kepada para mahasiswa, bukan isi khotbahnya sebenarnya yang keliru, tetapi bahwa untuk pembaca mahasiswa, jenis tulisan berupa khotbah itu tidak cukup layak untuk disajikan kepada mereka. Begitu pula pada saat kita ingin berkhotbah, lalu kita kemudian menyampaikan tulisan yang bersifat argumentatif dan ilmiah. Ini bukan informasi tentang tulisan tersebut yang sebenarnya keliru, tetapi bahwa di dalam khotbah atau di dalam ceramah misalnya, yang terpenting bukan argumentasinya, tetapi yang terpenting bagaimana informasinya disampaikan secara umum dan bisa dimengerti oleh khalayak umum. Nah, oleh karena itu sekali lagi perdebatan mengenai bagus tidaknya atau tepat tidaknya sebuah informasi terkadang ditentukan bukan oleh apakah informasi itu tepat atau tidak, tetapi terkadang ditentukan oleh apakah informasi itu layak disampaikan untuk target pembaca tertentu. Sebuah soal matematika diberikan kepada matematika kelas SMA diberikan kepada anak SD, tentu saja akan banyak anak-anak SD yang memperoleh nilai rendah. Itu bukan karena anak-anak SD itu bodoh, tetapi karena soal yang seharusnya diberikan untuk anak SMP atau anak SMA itu diberikan untuk kalangan siswa yang bukan levelnya, karena memang soalnya rumit. Begitu pula sebaliknya. Nah, itu salah satu alasan mengapa kemudian memahami target pembaca akademik itu sangat penting, sepenting kita menyajikan informasi di dalamnya. Yang kedua, soal tujuan. Nah, setelah memastikan sasaran pembaca atau target pembaca, kita juga harus membaca dan memahami sebanyak mungkin referensi tentang topik yang ingin dibahas. Akan tetapi, kita juga harus tahu bahwa membaca sebuah teks bukanlah sekadar tentang kosakata. Sebagai pembaca, kita harus menemukan maksud penulis. Apakah penulis sebenarnya bermaksud menginformasikan, mengajak, menggambarkan, atau sekedar menghibur. Nah, tujuan dari sebuah tulisan juga turut menentukan seperti apa bentuk tulisan tersebut. Kalau kita membaca dua tulisan di sebelah kanan sini, kita akan tahu bahwa dua tulisan ini sebenarnya memiliki tujuan yang berbeda.
Kalau kita baca pelan-pelan misalnya untuk paragraf yang pertama, kegagalan-kegagalan ini seringkali disebabkan oleh perencanaan dan manajemen yang tidak baik, khususnya oleh lemahnya upaya menggabungkan informasi biofisikal dan informasi sosioekonomis ke dalam program tersebut. Lemahnya integrasi antar informasi ini merupakan salah satu keterbatasan yang telah lama disuarakan oleh para pakar yang ahli di bidang perencanaan agrikultural pada satu dekade terakhir. Kemudian kita bandingkan dengan paragraf yang selanjutnya. Selasa tanggal 2 bulan 3 tahun 2002. Bom itu sudah meledak beberapa jam yang lalu, namun orang-orang masih saja berada di lokasi kejadian. Maijen Supratman, Kombes Pol Sidoarjo, sudah mengidentifikasi tempat kejadian perkara. Hasil dari sidak tersebut akan diumumkan secara resmi besok sore. Sementara itu, masih belum ada informasi valid tentang siapa yang menjadi dalang di balik pengeboman Hotel Simponi itu. Nah, kita lihat dan kita perhatikan baik-baik. Teks 1 ditulis untuk menginformasikan pembaca tentang suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sementara teks 2 itu ditulis untuk untuk menginformasikan atau sekedar menggambarkan suatu peristiwa tertentu. Yang pertama ini adalah tulisan akademik, yang kedua ini adalah tulisan jurnalistik. Nah, keduanya itu memiliki tujuan yang berbeda. Yang pertama adalah menyajikan argumen ilmiah, sementara yang kedua menyajikan berita yang sifatnya jurnalistik. Lalu yang selanjutnya adalah soal sistematika. Kita tahu bahwa tulisan akademik disajikan kepada pembaca dengan format yang sangat terstruktur biasanya. Tulisan sependek apapun juga perlu memiliki pola penyajian yang rapi dan tentu saja sistematis. Oleh karena itu, di dalam dunia akademik, kita juga sering mengenal laporan-laporan akhir seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, ataupun sejenisnya. Kita akan melihat bahwa sistematika dari beberapa laporan ini sebenarnya memiliki sistematika yang sangat mirip. Ada pendahuluan, ada pembahasan, ada rumusan masalah, ada analisis, dan ada penutup, bahkan ada referensi. Nah, tulisan akademik sebenarnya juga menerapkan pola yang sama. Oleh karena itu kita juga harus mengerti seperti apa sih sistematika yang umum diterapkan dalam dunia akademik. Nah, salah satu strategi umum dalam tulisan akademik itu adalah menyusun informasi dalam pola problem solusi. Nah, pola problem solusi inilah merupakan salah satu strategi untuk membuat tulisan akademik secara sistematis. Seperti apa sih sebenarnya pola problem solusi itu? Pola problem solusi terdiri umumnya dari 4 bagian. Bagian pertama adalah gambaran tentang situasi. Bagian kedua, identifikasi atas masalah. Bagian ketiga, gambaran tentang solusi. Bagian keempat, evaluasi atas solusi. Sebenarnya pola ini adalah pola yang cair. Beberapa laporan penelitian misalnya memiliki sistematika yang tentu saja jauh lebih rigid dan jauh lebih kompleks dibanding pola problem solusi. Tetapi sebenarnya polanya secara umum seperti itu. Ada masalah, ada identifikasi atas masalah, ada gambaran atau solusi terhadap masalah, dan ada solusi atau kesimpulan, dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat misalnya pola problem solusi ini pada paragraf yang di sebelahnya. Kalau kita baca misalnya, sebelum kuliah atau belajar di kampus-kampus Indonesia, mahasiswa internasional mempelajari bahasa Indonesia beberapa bulan terlebih dahulu. Fokus mereka umumnya adalah tata bahasa, kosakata, dan membaca, tanpa perlu banyak ditekankan skill berbicara, menulis, dan mendengar. Setelah beberapa lama, banyak mahasiswa internasional merasa bahwa keterampilan berkomunikasi mereka sangat lemah. Mereka seringkali sulit menggunakan bahasa Indonesia, sehingga membuatnya frustasi dan salah paham. Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk mengatasi frustasi tersebut adalah dengan mengajak mahasiswa internasional berinteraksi dengan orang asli Indonesia yang juga ingin belajar bahasa asing. Dengan model interaksi semacam ini, dua partner akan saling bertukar pengetahuan tentang bahasanya masing-masing, sehingga memungkinkan iklim belajar yang kondusif. Pertukaran bahasa bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan keterampilan berbahasa seseorang karena ia dilakukan berdasarkan interaksi antar individu. Paragraf ini sebenarnya adalah bentuk kecil dari sebuah paragraf yang bisa dikategorikan sebagai tulisan akademik. Mengapa? Karena sistematika yang ada di dalam paragraf ini memenuhi pola umum yang sering kali digunakan dalam tulisan akademik, yakni yang saya sebut sebagai pola problem solusi.
Nah, ada gambaran situasi di sini dari kata ini sampai kata ini. Dia menjelaskan seperti apa situasi seorang mahasiswa internasional kesulitan belajar bahasa Indonesia. Kemudian ada identifikasi atas masalah. Dari sini sampai sini dia menjelaskan mengapa kesulitan itu muncul. Lalu dari sini sampai sini dia menjelaskan apa kira-kira solusi yang bisa ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu kemudian dari sini sampai sini dia menggambarkan tentang evaluasi atau kesimpulan atas topik yang dibahas. Artinya apa? Kalau ini dibuat tulisan yang lebih panjang, ini akan menjadi sebuah laporan penelitian. Dan kalau kira-kira diberi judul, barangkali judul yang tepat adalah misalnya pertukaran bahasa sebagai strategi komunikasi bagi mahasiswa internasional. Bisa jadi seperti itu. Pertukaran bahasa sebagai salah satu sarana peningkatan kemampuan bahasa Indonesia bagi mahasiswa internasional. Kira-kira begitu. Nah, intinya apa? Intinya dalam tulisan akademik, salah satu hal atau aspek yang penting untuk diterapkan adalah sistematika. Dan selalu sebuah tulisan akademik biasanya selalu memiliki pola yang relatif sama. Ada situasi, ada identifikasi atas masalah, ada gambaran atau solusi dan ada evaluasi atas solusi. Pertanyaannya, mengapa pola ini yang digunakan? Karena sebuah tulisan akademik biasanya tulisan yang ditulis dengan sebuah riset. Riset itu adalah sebuah kerja melakukan pengamatan, identifikasi atas masalah, kemudian melakukan pengumpulan data, melakukan analisis, dan membahas, lalu bahkan kalau perlu memberikan solusi-solusi. Artinya, tulisan akademik selalu melibatkan aktivitas-aktivitas riset. Dan aktivitas riset berupa menggambarkan masalah, mengidentifikasi masalah, dan menyelesaikan masalah, itu merupakan salah satu aktivitas yang tentu saja bisa diterapkan untuk pola umum di dalam tulisan akademik. Nah, sistematika dalam tulisan akademik meskipun berbeda-beda, tetapi pola umumnya seperti ini, teman-teman. Baik, selanjutnya soal gaya. Tulisan akademik tentu saja perlu ditulis dengan gaya yang tepat. Yang dimaksud gaya yang tepat itu adalah karakter tulisannya perlu disajikan bukan hanya secara konsisten, melainkan juga sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan untuk pembaca. Nah, tentu saja kita bisa melihat misalnya laporan penelitian yang agak formal itu yang ditulis dengan gaya informal bisa mungkin terlihat sangat simplistik, meskipun gagasan atau data yang disampaikan sedemikian kompleks. Jadi kita memiliki sebuah gagasan yang begitu sangat komprehensif, tetapi kita menyajikan gagasan tersebut dengan gaya yang informal. Bisa jadi penyajian data kita itu tidak terlihat akademis. Dalam dunia akademik, barangkali penyajian data kita tidak terlihat komprehensif. Tetapi jika kita memiliki sebuah gagasan yang sederhana, namun disajikan dengan cara yang ilmiah, saya mengatakan ilmiah ini bukan berarti rumit ya, bukan berarti kemudian dipenuhi dengan kosakata yang sangat yang sangat kompleks. Tetapi kembali lagi tadi kepada sistematika, ada sajian tentang problem, ada sajian tentang identifikasi, ada sajian tentang solusi. Jika itu disajikan dengan gaya-gaya semacam itu, ditulis dengan gaya yang formal, yang akademis, maka gagasan yang sederhana tadi bisa terlihat sedikit meyakinkan, minimal dalam dunia akademik. Saya tidak akan berbicara di luar dunia akademik. Nah, masalahnya salah satu kesulitan kita saat menggunakan gaya yang tepat adalah membedakan mana yang dianggap akademik dan mana yang bukan akademik. Tentu saja gaya akademik tidak digunakan dalam semua setting akademik. Para dosen sering menyampaikan materi dengan kata atau frase informal, seperti barangkali, tak, begitu, oke lah, atau menggunakan metafor-metafor untuk memperindah tuturan, yang mungkin saja tidak akan sesuai dengan setting akademik. Meskipun mengetahui metafor-metafor atau ekspresi-ekspresi semacam itu sangat penting untuk keperluan pribadi, namun untuk tulisan yang sifatnya akademik dan formal, gaya-gaya seperti itu tidak selalu tepat. Saya beberapa kali sering ditegur oleh dosen pembimbing saya saat saya menulis laporan akhir berupa tesis di UGM. Saya sering kali ditegur, mengapa gaya tulisan Anda sangat
sangat personal dengan gaya-gaya yang esai, seperti kolom dan seterusnya. Saya berkali-kali ditegur karena memang dunia saya dan saya lebih asik menulis dengan gaya yang informal. Bukan bukan soal bukan soal informasi atau konten yang dikritik oleh pembimbing saya, tapi soal penyajian informasi. Kenapa? Karena dalam dunia akademik, penyajian informasi yang formal itu menjadi salah satu kriteria yang harus tetap dipertahankan. Meskipun kita cenderung untuk mengolah atau cenderung yakin bahwa menyajikan data secara informal itu jauh lebih bisa dipahami oleh semua orang. Ini bukan persoalan dipahami banyak orang atau tidak, tapi dalam karakteristik di dunia akademik, penyajian formal itu menjadi sebuah kriteria. Ya, suka atau tidak suka, kita harus menerima itu. Ya, akhirnya atas saran dari para pembimbing, saya akhirnya mengubah gaya-gaya yang esai saya itu menjadi gaya-gaya yang sedikit formalistik. Nah, saya di sini akan menunjukkan seperti apa gaya-gaya yang informal dan gaya-gaya formal akademik. Di sini ada contoh. Peneliti melihat bahwa mereka, para asing itu selalu ingin jumlah dan penumpukan modal di Indonesia. Tentu saja bagi sebagian orang, kita paham. Mungkin bagi kita juga, kita paham dengan informasi yang disajikan oleh kalimat ini. Tetapi, gaya tulisan ini terlalu redundant atau mungkin tidak akademik. Akademik itu seringkali hampir mirip dengan gaya-gaya birokratis. Dia sedikit bertele-tele untuk menyampaikan gagasan dalam rangka menjaga jarak antara dirinya dengan objek yang ingin dibahas. Tapi begitulah dunia formal akademik itu. Sehingga apa? Ini kesannya memang sedikit personal. Peneliti melihat. Seharusnya tidak perlu ada kata-kata peneliti melihat. Langsung saja. Hasil penelitian menunjukkan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa para investor asing itu selalu menekankan kuantitas dan akumulasi modal. Jadi jumlah diganti kuantitas, penumpukan modal diganti akumulasi modal di Indonesia. Informasinya sama, tetapi hanya disajikan dengan gaya yang sedikit formalistik. Ini yang saya sebut dengan perbedaan gaya informal yang cenderung verbal dengan yang cenderung bersifat oral dengan gaya akademik yang cenderung formal. Kita juga bisa contoh lagi di bawahnya, karena kurang perhatian pada masalah sampah, pemerintah ceroboh menangani banjir. Sebenarnya ini juga sedikit kurang formal karena ada kata-kata ceroboh di sini. Bisa jadi kita bisa menggantinya dengan gaya yang sedikit formalistik. Gimana caranya? Lemahnya perhatian terhadap persoalan sampah berpengaruh terhadap lambannya inisiatif pemerintah dalam menangani banjir. Informasinya sama yang disampaikan, tetapi kalimat pertama disampaikan dengan gaya yang informal, yang sedikit to the point, dan mungkin dengan gaya yang santai, sementara yang pada kalimat kedua bahasanya sangat formal dan serius. Nah, dunia formal dan dunia serius itu sangat lumrah muncul dalam tulisan bergaya akademik. Itu yang saya sebutkan dengan perbedaan antara tulisan dengan gaya akademik dan tulisan dengan gaya non-akademik. Itu pada kata kerja. Sekarang saya akan beri contoh lagi untuk memperkuat apa yang saya maksud dengan gaya akademik itu. Pada persoalan kata benda, kita baca lagi. Pemerintah telah merencanakan program pembangunan yang bagus untuk pemerataan ekonomi nasional. Coba kita kemudian pilih mana yang lebih baik antara menggunakan program pembangunan yang bagus atau program pembangunan yang berkelanjutan. Tentu saja kata-kata berkelanjutan jauh lebih formal dan jauh lebih lazim digunakan dalam dunia akademik. Ia kurang perhatian dengan, atau ia relatif tidak memperhatikan pergaulannya dengan masyarakat. Ini jauh lebih akademik. Proyek ini hasilnya sangat luar biasa. Proyek ini memperlihatkan hasil yang signifikan. Ini perbedaan soal penyajian sebenarnya. Meskipun tentu saja kalau dikembalikan kan muncul jawaban yang spontan dari kita. Yang penting kan informasinya bisa dipahami, Pak. Nah, itu agak keliru juga. Ini bukan soal dipahaminya atau tidak, tetapi ini soal gaya diterimanya atau gaya yang lazim digunakan dalam dunia akademik atau tidak. Itu ya. Nomor 4, kepercayaan diri yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab kegagalannya. Kepercayaan diri yang rendah bisa jadi sebab ia gagal. Tentu saja ini yang jauh lebih akademik. Sedikit bertele-tele, tetapi memang formalistik. Nomor 5,
program pemerintah punya dampak yang agak negatif kepada, atau program pemerintah relatif merugikan masyarakat. Nah ini nanti akan saya jelaskan bagaimana sebenarnya lebih detail, bagaimana cara kita membuat tulisan yang sedikit akademik itu dengan memanfaatkan frasa-frasa atau kata-kata yang positif, sifatnya kata-kata yang dapat meningkatkan nuansa akademik dalam tulisan kita. Nanti saya akan jelaskan poin-poin atau rincian-rinciannya. Gagasan yang ia sampaikan tidak bernilai signifikan dalam praktiknya. Gagasan yang sampaikan hanya ada di awang-awang. Ini kan sering kan, karena kita sering menggunakan kata di awang-awang, kita terbiasa menggunakan kata di awang-awang itu dalam tulisan apapun, termasuk dalam tulisan akademik. Maka lebih lazim kita menggunakan kata-kata tidak signifikan dan seterusnya. Kemudian kita akan kembali kepada persoalan gaya formal. Ini juga penting saya jelaskan karena ini menyangkut persoalan yang sama, soal gaya tadi. Seperti apa ini yang saya sebutkan soal strategi agar kita bisa membuat sebuah tulisan yang sedikit akademik daripada tulisan yang mungkin kurang formal atau tulisan yang informal itu. Nah, apa saja strategi-strategi menulis agar kita bisa memperoleh atau bisa menulis sebuah tulisan yang bergaya formal. Strategi pertama adalah hindari singkatan. Mari kita coba, ini sering juga saya temukan dalam tulisan-tulisan para mahasiswa saya. Mereka membuat keputusan yang penting, seperti UU Migas dan kebijakan tata kota. Karena terbiasa kita mungkin sosial media, kita mungkin terbiasa menggunakan singkatan-singkatan. Oleh tetapi kita perlu menghindari itu agar apa? Agar tulisan kita sedikit formal lah. Barangkali ini sepele, tapi kalau ini berulang-ulang muncul di dalam sebuah tulisan, ini juga kurang elok kelihatannya. Kedua, gunakan bentuk negatif yang relatif formal. Nah ini penting, bentuk negatif. Coba kita kasih contoh. Analisis ini tak memberikan hasil yang baru. Nah, daripada kita kemudian memberikan bentuk negatif pada subjek, mending kita memberikan bentuk negatif pada objek. Analisis ini memberikan hasil yang sebenarnya tidak baru. Nah, ini kan sebenarnya informasinya sama yang ingin disampaikan, tetapi gaya penyajiannya yang berbeda. Dan tentu saja nada atau nuansa yang kita peroleh itu juga berbeda. Nah, itu pemerintah tak banyak memberi anggaran untuk program itu. Daripada kita kemudian memberikan unsur negatif pada predikat atau subjek, mending kita memberikan unsur negatif pada objek. Jika masih ada pilihan opsi itu, sebaiknya gunakan atau mencoba memvariasi opsi itu sangat baik. Saya tidak masuk sekolah. Saya masuk, misalkan, kan ada misalnya di dalam bahasa Inggris, I does not get anything. Saya tidak memperoleh sesuatu. Itu tidak formal, tapi I get nothing. Saya tidak memperoleh apa-apa. Nah, ini sedikit jauh lebih formal daripada yang pertama. Itu salah satu gambarannya seperti itu. Kalau masih ada opsi, objeknya dibikin negatif, mending objeknya saja yang dibuat negatif daripada subjek atau predikatnya. Batasi penggunaan DST, DSB, dan seterusnya. Seperti ini singkatan juga ya. Jadi hindari itu, tetapi yang terpenting juga hindari kata-kata dan seterusnya dan sebagainya. Mengapa? Kata-kata DST, DSB, DLL itu mengindikasikan secara psikologis kita sebenarnya ingin mengungkapkan banyak hal, tapi kita bingung. Akhirnya kita kemudian mencari jalan lain. Jalan keluarnya adalah seolah-olah kita banyak tahu, tapi kita menggunakan kamuflase dan seterusnya dan sebagainya. Nah, seperti apa Pak untuk mengubahnya? Gunakan kata-kata yang memiliki klaster yang sama. Saya kasih contoh ini. Semikonduktor bisa digunakan pada robot, CD-ROM, dan sebagainya. Ini kan psikologi yang dibangun, kita kan sebenarnya hanya cuma tahu dua benda, robot dan CD-ROM. Dan kita menggunakan kata-kata dan sebagainya sebagai pembenaran terhadap informasi yang seolah-olah kita peroleh banyak. Nah, oleh karena itu apa sebaiknya? Gunakan kata-kata yang lebih netral. Semikonduktor bisa digunakan pada robot, CD-ROM, dan perangkat elektronik lainnya. Saya membeli sayur, lauk pauk, dan sebagainya. Mending saya membeli bayam, kentang,
dan berbagai jenis sayuran lainnya. Nah, itu lebih formal dan lebih akademik. Selanjutnya, batasi penggunaan pertanyaan langsung. Nah, sering kali saya menemukan dalam beberapa tulisan itu, mungkin sengaja atau tidak sengaja, saya sering menemukan bentuk pertanyaan langsung dalam tulisan akademik. Mungkin karena sudah terbiasa atau ingin mengungkapkan sebuah rasa penasaran, pertanyaan. Apa yang bisa kita lakukan pada kenaikan harga BBM ini? Bisa jadi kita menggunakan kalimat langsung, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsungnya seperti apa? Kita perlu mempertimbangkan ulang kenaikan harga BBM ini. Karena pertanyaan ini pun sebenarnya adalah pertanyaan langsung yang bentuk formalnya jika dibuat menjadi kalimat tidak langsung, bentuknya seperti ini. Kita perlu mempertimbangkan. Ini kan ajakan kepada kita untuk bertanya. Bagaimana yang harus kita lakukan dengan harga BBM? Nah, kita perlu mempertimbangkan ulang. Anda dapat melihat hasilnya pada tabel 1. Tidak perlu Anda menggunakan. Ini salah satu strategi agar tulisan kita mungkin terlihat agak objektif. Hindari penggunaan kata-kata personal, meskipun kata-kata personal itu menggunakan kata-kata peneliti. Peneliti menyajikan masalah tersebut dalam tabel 1.1. Hindari. Lebih baik gunakan langsung masalah tersebut bisa dilihat pada tabel. Hasil penelitian ini bisa dilihat dalam tabel. Tidak perlu Anda mengatakan peneliti menyajikan hasil penelitian ini pada tabel. Karena tanpa Anda menggunakan kata-kata peneliti, orang sudah tahu bahwa yang menyajikan tabel itu sebenarnya Anda sendiri. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, agar kata-kata personal itu ditutupi oleh kata-kata yang jauh lebih objek, yang sifatnya objek. Sehingga terkesan objektif. Apa hasil penelitian? Penelitian ini menampilkan, tabel ini memperlihatkan. Tidak perlu Anda katakan peneliti menyajikan tabel ini disajikan oleh peneliti untuk, tidak usah, hindari kata-kata peneliti. Langsung, tabel ini memperlihatkan bahwa sebagaimana disampaikan dalam tabel ini. Langsung. Anda dapat melihat hasilnya pada tabel ini. Sebaiknya langsung gunakan hasilnya bisa dilihat pada tabel ini. Hindari kata ganti personal, seperti yang saya sebutkan tadi. Hasil yang saya atau kami peroleh dari studi ini mencakup, tidak perlu. Hasil yang peneliti peroleh dari studi ini, tidak usah. Langsung, hasil dari studi ini mencakup. Hasil yang diperoleh dari studi ini mencakup. Sehingga kesannya apa? Kesan personalitas itu terhindari dari tulisan Anda, tulisan akademik. Sehingga nuansa akademiknya, nuansa formalnya, nuansa objektivitasnya, itu muncul. Jadi hindari kata-kata personal itu. Selanjutnya adalah soal transisi. Yang dimaksud dengan transisi di sini adalah perpindahan satu statement ke statement lain dalam sebuah teks. Mudahnya, pertaruhan utama dari transisi sebenarnya adalah membuat teks itu mengalir. Itu saja sebenarnya. Transisi itu membuat teks menjadi lebih smooth, lebih mengalir. Semakin alamiah teks tersebut mengalir, sebenarnya semakin mudah pembaca mengikuti alur gagasan kita. Salah satunya misalnya kita bisa teman-teman ya, bahwa salah satu cara untuk yang bisa digunakan adalah menambah kata rujukan seperti ini, itu, tersebut, dan seterusnya. Sepele memang, tetapi kalau kita tidak atau jarang menggunakan kata-kata ini itu, lebih sering menggunakan kata-kata hal ini, hal itu, daripada kita menggunakan kata ganti kemudian merujuk menggunakan ini dan itu. Nah, itu seringkali membuat tulisan kita sedikit membosankan dan tidak mengalir. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Meskipun kata-kata rujukan tersebut penting, kita diharapkan untuk tidak sekedar menuliskannya dalam teks. Ia harus disandingkan dengan kata atau frase lain yang menggambarkan secara spesifik apa yang dirujuk teks tersebut. Saya kasih contoh misalnya begini. Misalnya ada sebuah kalimat. Pengajar bahasa asing menyadari bahwa siswa perlu memahami perbedaan antara bahasa formal dan bahasa informal. Akan tetapi, karena kita malas untuk menyebutkan ulang, kita seringkali terjebak dengan kata-kata begini. Akan tetapi, hal itu seringkali sulit diwujudkan. Sepele memang. Barangkali pembaca kita anggap paham bahwa hal itu sudah merujuk kepada persoalan sebelumnya. Tapi alangkah lebih baiknya kita mengurangi kata-kata hal tersebut, hal itu, kondisi tersebut, kondisi ini. Dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata mempertegas kembali. Frasa yang ingin kita rujuk, dipertegas. Kalau perlu dengan diksi yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga
kata ganti yang cocok daripada hal itu sebenarnya pemahaman ini. Nah, pengajar bahasa asing menyadari bahwa siswa perlu memahami perbedaan antara bahasa formal dan bahasa informal. Akan tetapi pemahaman ini atau perbedaan ini misalnya seringkali sulit diwujudkan. Pemahaman terhadap perbedaan ini seringkali sulit untuk dipahami dan seterusnya. Itu bisa bisa mengurangi kebosanan dalam sebuah tulisan. Nah, pada contoh ini juga kita bisa baca baik-baik. Coba kita membaca baik-baik satu contoh ini dengan dibandingkan dengan contoh yang lain. Sudah saya memberi gambaran pertanyaan, memberi gambaran jawabannya, mengapa teks 2 lebih baik dari teks 1. Coba kita baca. Laser merupakan salah satu perangkat elektronik yang banyak digunakan di bidang kedokteran. Laser memainkan peran penting dalam perawatan mata dan pencegahan kebutaan. Laser cocok untuk operasi mata. Sebagian besar selaput mata transparan. Frekuensi cahaya laser dapat disesuaikan dengan kemampuan selaput tersebut untuk menyerap cahaya. Cahaya laser terpotong di dalam mata. Kita lihat bagaimana dia seperti meloncat ke kalimat satu ke kalimat lain. Padahal sehingga apa? Tulisannya terkesan terpotong-potong. Meskipun sebenarnya berurutan, tapi tulisannya terpotong-potong. Mengapa? Karena di paragraf ini kurang memanfaatkan kata-kata rujukan seperti ini itu. Atau kurang memanfaatkan konjungsi-konjungsi yang sederhana. Coba bandingkan dengan kalimat kedua atau paragraf kedua. Laser merupakan salah satu perangkat elektronik yang kini banyak digunakan di bidang kedokteran. Misalnya, ini kan sebenarnya kata-kata misalnya, itu bukan hanya memberi jeda, tetapi berusaha untuk menghubungkan informasi sebelumnya dengan informasi sesudahnya. Misalnya, laser memainkan peran penting dalam perawatan mata. Laser cocok untuk operasi mata karena sebagian besar selaput mata transparan. Nah, perhatikan, karena transparansi inilah frekuensi cahaya laser dapat disesuaikan dengan kemampuan selaput tersebut untuk menyerap cahaya. Sehingga cahaya tersebut terpotong di dalam mata dengan tingkat kerusakan minimum di sekitar selaput. Penggunaan laser juga jauh lebih efektif bagi dalam mengembangkan. Akan tetapi sampai kini belum diketahui bagaimana interaksi. Nah, kata-kata akan tetapi, inilah, misalnya, sehingga itu adalah kata-kata yang sederhana tetapi barangkali bermanfaat untuk membuat tulisan kita mengalir atau smooth, sehingga ada transisi di situ. Ini agak teknis sebenarnya, sepele sebenarnya, tapi barangkali bagi sebagian penulis pemula hal-hal detail semacam ini penting untuk diketahui. Nah, ini terakhir soal penyajian. Sebenarnya soal penyajian itu format itu sebenarnya umum ya. Biasanya kalau dalam dunia akademik itu ukurannya kertasnya itu A4. Kanan 4, atas 4, kiri 3, bawah 3, spasinya 2, fontnya 12 pt, Times New Roman. Bodi tulisan tata kanan kiri. Kecuali misalnya untuk judul, untuk kalimat-kalimat langsung itu tidak mengikuti aturan ini. Nah, ini sebenarnya sangat bergantung kepada jenis laporan, jenis aturan yang ditetapkan oleh lembaga tertentu. Tapi biasanya umumnya seperti itu, A4, kanan kiri 4343, spasi 2, 12 poin, Times New Roman, dan rata kiri kanan. Biasanya itu yang sering digunakan. Bahwa ada variasi-variasi pada beberapa lampiran-lampiran atau di beberapa di beberapa cover misalnya, itu soal yang lain. Nah, jangan lupa pada saat kita sebelum menyajikan sebuah tulisan akademik, kita harus benar-benar mengoreksi tata bahasa umum, apakah penulisan kata sudah tepat, atau penulisan kalimat sudah tepat. Perhatikan pula kesalahan ejaan. Apakah tulisannya tersebut menggunakan bahasa formal, apakah tulisannya sudah menggunakan bahasa baku. Karena bisa jadi kita mungkin butuh waktu lebih lama untuk melakukan swasunting terhadap tulisan kita sendiri daripada kita menulis tulisan tersebut. Karena melakukan edit sehingga membuat tulisan menjadi lebih baik dari yang pertama kita tulis itu sesuatu yang terkadang lebih menantang. Itu saja. Oke, terima kasih teman-teman. Begitu saja materi kita saat ini. Kita akan kembali pada materi selanjutnya, yakni materi tentang problem, proses, dan solusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.